Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Robi Alexander di Rax Channel. Oke, jadi untuk video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara membuat tas ini ya. Jadi kalau kalian lihat dengan seksama ya, lihat dengan seksama ini mereka hanya objek low poly. Bisa kalian lihat di sini. Saya mode wireframe. Nah, tuh. Jadi dia nggak detail-detail amat, tapi karena ada tekstur, mereka jadi detail gitu ya. Nah, dengan modal tekstur gini aja kita bisa membuat model yang cukup baik ya. Maksudnya pantas lah ini kalau kita tunjukkan ke orang. Seperti itu. Jadi langsung saja kita menuju ke new file untuk memulai tutorialnya. Nah, sebelum kita memulai modeling, yang pertama kita akan modeling, kita perlu menyiapkan gambar referensi. Di sini saya ngambil gambar referensinya dari Shopee Mall. Jadi sebenarnya tadi preview yang saya tunjukkan di awal itu sisa-sisa project saya sebelumnya ya. Saya dapat pesanan, jadi saya ngambilnya dari Shopee. Karena kenapa saya mengambil gambar referensi ini, dia udah ada tampak samping, belakang, sama depan gitu ya. Jadi saya akan mudah mendemonstrasikan pada kalian. Nah ini kalian save image as dulu aja, taruh di folder yang sama, biar kalian nggak bingung. Nah selanjutnya, kita akan memasukkan gambar itu. Saya mungkin akan nyalakan dulu screencast, biar kalian bisa lihat ya apa yang saya klik-klik. Nah, pertama saya akan menampilkan image reference ini ya, image reference. Saya ambil dulu folder tadi. Cukup dalam ya tadi foldernya. Saya naruhnya. Bentar. Setelah kalian menampilkan gambar referensinya, nanti ambil semua aja ya. Kalau kalian ada 4 gambar referensi, kalian keluarin empat-empatnya. Di sini tadi saya cuman ada 3. Nah, saya ambil tampak depan dulu. Terus saya arahkan ke belakang. Mungkin agak ke atas sedikit. Nah, gini. Terus saya tambahkan lagi Shift A di tampak samping yang ini. Nah, ini agak kebalik ya. Mungkin saya putar dia di RZ 180. Saya taruh samping sana. Terus saya angkat dikit. Nah, kurang tampak belakang ya. Kurang tampak belakang. Nah, ini nih. Ini kan ketutupan nih. View kita nggak kelihatan. Ini ada setting dari Blender untuk image reference. Jadi kalian klik image reference-nya, pergi ke sini, pergi ke object data properties-nya image, side-nya kalian pindah ke front. Nah, jadi dia hanya bisa dilihat dari front, dari depan, yang ini juga ya, biar nggak ganggu. Nah, ini kebalik ya tadi, saya putar 180 derajat. Nah, selanjutnya tinggal tambahin yang back. Sip, saya tarik atas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan modeling menyerupai referensi ini ya.
UV map. Untuk UV map-nya kita cukup menggunakan ini ya, project from view, karena kita agak susah nanti kalau unwrap. Jadi kita langsung aja pakai yang workspace shading. Saya biasanya kalau di workspace shading tinggal saya join di bagian sini. Nah, terus yang ini saya bagikan UV editor. Yoi. Lalu saya akan membuat UV map pertama saya. Biasanya saya apply dulu skillnya. Tadi saya udah apply pas waktu bikin bevel 111 jadinya. Nah, selanjutnya kalian tinggal masuk ke edit mode, select all, pakai A ya. Screen cache-nya mati, screen cache. Yuk. Nah, kalian tinggal A, select all, lalu pencet U, pilih yang project from view. Nah, di sini bisa kalian lihat udah langsung jadi UV map-nya. Nah, ini UV map dari tampak depan. Saya garis bawahi lagi, ini UV map untuk tampak depan. Jadi kalian bisa masuk ke object data properties di sini. Nah, terus kalian expand si UV maps ini. Nah, di sini data-data UV map disimpan. Saya akan rubah yang ini jadi depan gitu ya, atau biar lebih keren UV depan. Nah, untuk UV depan, UV mapnya ya ini, yang di sebelah kiri ini ya. Nanti kita bisa tambahkan lagi plus, saya kasih nama UV belakang. Saya tampak belakang sekarang, saya project from view lagi. Project from view. Oke, udah dapat ya. Jadi kalau kalian pindah-pindah di sini bisa kalian lihat ya. Itu UV map-nya juga pindah-pindah. Saya tambahkan lagi UV samping. Tampak samping. U project from view. Nah, jadi dia jadi tampak samping. Ya kalian lihat lagi ya. Untuk agar kalian tidak terreplace ya, maksudnya kan kita udah punya UV depan. Nah, saat UV depan ini aktif atau di highlight oleh Blender, nah kalau kalian saya unwrap ya. Oh, dia rusak ya karena nggak ada apa-apa, nggak ada SIM. Saya pakai Smart UV. Nah, ini dia akan hilang tuh. Yang UV depan ini hilang, tapi yang lainnya nggak hilang karena barusan kita unwrap di bagian UV depan aja. Saya kembalikan project from view. Keliru. Sip. Maka dari itu kalian juga harus hati-hati ya. Sip. Saya tambahkan lagi satu untuk UV atas. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya kita membuat macam-macam UV ini? Karena nanti setiap tekstur yang kita assign akan subjektif terhadap UV yang kita bikin. Jadi yang tampak atas nanti kita akan bikin dia mengikuti gambar yang tampak atas saja dan seterusnya. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya tinggal kita texturing. Untuk texturingnya, kalian bisa pindahin dulu ke material preview. Lalu kalian masukkan di bagian bawah ini gambar pertama dulu ya. Saya masukkan tekstur, image tekstur, atau saya drag and drop aja lah. Saya drag and drop mulai dari tampak depan. Oke, di sini saya udah punya teksturnya. Nah, kalian bisa tarik ke base color. Nah, dia masih kayak distorsi itu ya, karena kalau kita cek di edit mode, nah itu tuh. Ini saya pakainya UV atas. Saya pindah ke UV depan dulu. Nah, lalu untuk memperjelas dari shader editor, dia sebenarnya pakai UV map yang mana, itu bisa kalian lihat dulu dari kamera ini ya. Jadi dia makainya berdasarkan kamera ini. Kalau kita nggak setting apa-apa di dalam shader editor. Tapi kalau kita define, kita jelasin ke blendernya kita mau pakai UV yang mana, itu tinggal Shift A. Terus kalian ketik aja UV map. Atau mungkin biar lebih jelas, kita pakai Node Wrangler aja. Kalian bisa masuk ke edit, preferences, aktifin add-on yang namanya Node Wranglers. Nah, di sini saya malah not responding ya, bentar. Oke. Kalian cari aja add-onnya Node Wrangler ini, Node Wrangler. Jadi dengan Node Wrangler kalian tinggal klik gambarnya terus Ctrl T. Nah, kita langsung dikasih sama Blender tekstur koordinat sama mapping. Untuk setting tekstur koordinatnya kita pakai yang objek. Nah, kalau kita pakai yang objek nanti dia akan ngambil origin ya. Dia bakal ngambil origin dari
objek kita. Nanti kalau kalian pakai objek lain tinggal pakai picker ini. Nanti dia koordinatnya akan berdasarkan objek yang kita ambil. Seperti itu. Jadi langsung aja kita benerin di sini. Saya mau pakai UV. Saya pakai UV kenapa? Karena kita akan mendefine UV map ini ya. Nah, biasanya kalau di tekstur koordinat ini UV kan nggak muncul tuh. Jadi biasanya saya tambahin lagi UV map. Nah, ini dia bakalan muncul. Tinggal kalian seret aja UV depan. Karena ini tadi gambar depan ya. Mungkin saya kasih nama gambar depan. Nah, dia udah jelas dia akan menggunakan UV depan. Kalau kalian mungkin merasa tadi node wranglernya nggak guna ya, tekstur koordinat sama mapping mungkin kalian bisa hapus saja, sorry. Oke sip, langsung UV map. Habis itu kalian bisa benerin tuh yang UV mapnya. Nah, tinggal kalian pasin aja di sini. Oke. Ya, untuk yang putih-putih di samping ini kalian mungkin bisa cuek aja. Karena yang samping ini nanti kan nggak pakai tekstur depan. Dia pakainya nanti tekstur samping. Jadi boleh dicuekin dulu aja. Yang atas juga biarin aja. Tapi kalau memang missnya terlalu jauh ya kan ini kayak ini nih. Ini kan ada bagian putih. Kalau kalian gemes, kalian boleh nyalain O ini ya, proportional editing lalu geser aja. Kecilin pakai scroll. Nah, kayak gitu ya, nggak simetri nggak apa-apa kok kanan kiri. Oke. Ini juga. Ini juga. Oke gitu ya. Selanjutnya kita tambahkan gambar lagi. Saya mau kerja di bagian belakangnya dulu ya. Saya drag and drop lagi. Tampak belakang. Nah, tinggal kalian Shift D ini UV map. Kalian masukkan. Terus ini UV-nya kalian rubah tapi pakai yang UV belakang. Nah, untuk ngecek kan tadi kalian udah aktifkan node wrangler ya. Itu ada fitur lagi, kalian bisa Ctrl Shift tahan terus klik gambarnya ini. Klik. Nah, dia nanti bisa kayak preview gitu. Preview bisa kalian lihat di sini dia nyambung langsung ke bagian viewer. Kalian bisa atur lagi. Nah, agar UV kita pindah, kita klik aja yang UV belakang. Nah, kita benerin lagi. Kita benerin lagi. Oke, seperti ini. Jadi kalau ada miss lagi, kalian bisa benerin gitu ya. Oke, di sini juga. Oke, sip. Nah, bisa kalian lihat di sini tampak belakangnya udah kayak meyakinkan gitu ya. Udah kelihatan bagus. Mungkin yang bagian atas ini kurang meyakinkan. Nah, gini nih. Nice, lebih terlihat keren. Nah, selanjutnya kita perlu balikin ke sini lagi. Caranya Ctrl Shift ke sini ya. Ctrl Shift klik kiri. Nah, selanjutnya kita mix atau kita campur gambar ini. Caranya kita akan memanfaatkan yang namanya Mix RGB. Dengan Mix RGB kita nanti bisa kayak masking gitu ya. Kita campur mereka jadi satu. Untuk kedua gambar ini kita perlu tambahkan mask. Jadi saya pakai color ramp. Saya masukin ke faktor. Nah, selanjutnya biasanya saya cek dulu sih. Saya Ctrl Shift. Jadi udah bener apa belum si color rampnya. Lalu saya tambahkan mungkin Ctrl T ya. Saya hapus yang ini terus faktornya saya masukin. Terus saya pakai objek yang ini. Jadi kita ambil koordinat originnya. Nah, habis itu kita rubah bagaimana caranya biar hitam putihnya itu berada di tengah-tengah sini nih. Di tengah-tengah sini.
Nah, caranya gimana? Kita perlu putar-putar parameter yang ada di bagian mapping. Biasanya muternya ya 45 derajat gitu sih. Saya coba dulu, 45 derajat itu dia jadi gitu. Ini harus percobaan ya. Harus pakai percobaan. Nah, ini nih, saya dapat nih. Oke, saya dapat bagian depan. Nah, selanjutnya tinggal kita geser aja si color remnya. Nah, ini dia masih miring gitu ya. Mungkin saya putar lagi dia biar nggak terlalu miring. Oh, 45 Z berarti mungkin ya. Di sumbu Z nya kita benerin dulu. Min 10. Cari lagi. Oke, nice. Nice. Oke, kalau udah gini kalian tinggal. Oh, ini miring ya dia. Ini dari Z nih kemungkinan. Berarti ini dia benerinnya pakai X. Nah, mungkin di 55 dia. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung cek aja prinsipal BSDF-nya. Harusnya dia udah bener nih. Nah, dia kebalik ya. Kalau kebalik, kita langsung aja balik ini soketnya. Oke, yang depan udah depan, yang belakang udah belakang. Tapi ini kayak bocor gitu ya. Yang bagian belakangnya masih masuk ke bagian depan, itu karena color remnya ini kan sistemnya kayak gradien. Jadi ini nggak bener-bener putih, putih sempurna. Maka dari itu dia bocor. Nah, biar dia putih sempurna, tinggal kalian geser aja putihnya ke sini. Biar ada gradiennya dikit ya, kalian sisain dikit lah ya. Mungkin pakai is bisa, boleh. Nah, sip. Nah, ini nggak bocor nih dia. Jadi yang bagian belakang ya tetap di belakang, yang bagian depan tetap di depan. Gradasinya ada di bagian sini. Selanjutnya kita tempel bagian sampingnya menggunakan tekstur lagi. Jadi sebenarnya kita tinggal mengulangi langkah-langkah yang sama ya. Saya tambahkan dulu satu tekstur tadi. Tekstur yang samping. Oke, mungkin yang ini saya kasih nama dulu. Gambar belakang. Yang ini gambar samping ya tadi. Yang mixnya tinggal saya copy. Saya taruh di sini. Jadi kita kayak nyampur lagi. Kita udah punya mix satu, kita tambahin lagi. Saya tambah di sini. Nah, untuk masknya ini tinggal kita duplicate. Kita pakai ulang ya. Kita sambungin ke sini. Untuk mask yang kedua, untuk gambar samping ya, kita perlu masking di bagian samping-sampingnya. Jadi sekarang ini mungkin saya reset dulu. uh, yang Y mungkin ya. Yang Y saya putar cari yang bener. Oke. Z berarti. Z-nya saya cari dulu. Nah, ini nih dia udah mulai dapet ya. Dia udah mulai dapet. Oke, lurus. Yang ini yang mungkin saya pindah ke tengah dulu biar ngeceknya lebih gampang. Nah, oke. Terus X-nya ini saya 0. Yang ini coba min 90 dulu. Jadi memang kita perlu banyak percobaan gini ya. Min 125. Selanjutnya Y-nya saya putar 30 derajat kah? 45 mungkin. Oke, 30. Kalau kita benerin. Nah, nice. Nah, ini agak menceng ya. Saya benerin lagi. Oke, sip, 35 ternyata. 35, terus untuk Z-nya dia agak miring juga. Saya bikin dia lurus dulu. Sekitar di min 135 juga. Oke, kalau udah lurus, kita tinggal tambahkan lagi satu apa ini namanya? Saya nggak tahu juga, pokoknya rem barulah. Kita tambahin di sini di mana ya? Saya cari-cari dulu. Nah, ketemu. Jadi putihnya saya bikin dia di pinggir-pinggir, hitamnya di tengah. Kalau terlalu sulit, kalian bisa geser pakai location ini ya. Ini bermanfaat banget. Satu. Terus ininya saya taruh di tengah mungkin. Lalu saya tambahin lagi. Yang ini warna hitam.
Nah, oke. Saya geser lagi dikit. Saya geser lagi mungkin di 1,5. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat buat sampingnya gitu ya. Nah, bisa kalian lihat ya, kita dapat untuk bagian sampingnya. Tapi ini menurut saya terlalu banyak. Jadi saya kurangi. Saya kurangi lagi bagian sini. Oke. Kayaknya terlalu ekstrim tapi ya. Dia terlalu ekstrim. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau menurut kalian ini terlalu ekstrim gitu ya, kayak gradasinya, itu kalian bisa pakai itu ya, dua dua mask. Jadi yang satu ngemas ke bagian kanan, yang satu ngemas ke bagian kiri. Ini saya nyontohkannya satu mask gitu ya. Oke, selanjutnya bisa kita cek lagi. Nah, ini tinggal kita tambahin UV map. UV. Terus ini kita rubah ke UV samping. Kita benerin dulu UV sampingnya, saya klik. Terus yang ini saya SX-1 biar dia putar balik arahnya. Terus saya pasin ya. Saya pasin sama gambar tampak sampingnya. Mulai dari scale, rotation, dan kawan-kawannya. Yang bagian atas ini mungkin saya tarik ke atas karena ini gambarnya kan nggak nggak benar-benar persis tampak samping ya. Jadi ini perlu beberapa adjustment untuk UV-nya. Nah, gini nih. Oh, proportional editing saya perlu saya rubah ke smooth. Nah, di sini juga kita dapat putih banyak banget. Jadi kita perlu benerin. Oke. Nah, yang bagian sini ini harusnya kan dapatnya di kantong depan tuh. Jadi saya ya tarik aja. Yang bagian ini mungkin saya balikin ke sana dikit. Terus bagian sini saya tarik depan. Depan lagi. Nah, ini mungkin agak ke belakang sini. Oke. Bisa kalian lihat ya. Nah, tuh. Udah jadinya cukup memuaskan. Nah, ini nih kelemahannya kalau kita bikinnya terlalu ekstrim, ini gradasinya nggak jalan dia. Dia gradasinya nggak jalan. Malah jadinya aneh gitu ya. Kayak potong gitu, kayak kekat dia. Maka dari itu mungkin kalian bisa bikinnya satu-satu gitu aja lah ya. Saya bikin satu-satu juga aja. Jadi nanti ada dua ya masknya. Ini terus saya geser aja. Saya nolin dulu. Saya geser ke sini. Nah, gini nih. Nah, ini kan lebih halus tuh dia gradasinya. Kalau gradasinya halus nanti hasilnya juga mulus gitu. Dia ngeblend. Oke, agak sini. Nah, gini ya. Ini nice banget sih. Atau mungkin saya pengen yang lebih halus lagi. Agak ke sini terus saya geser. Saya geser lebih. Nah, nice. Gini nih. Sip. Berarti kita perlu bikinnya dua ya. Nah, yang ini udah bagus banget. Nice. Yang ini masih rusak. Maka kita perlu tambahin lagi mix lagi. Kita mix lagi. Tinggal kita duplikat aja sih. Kayak gini-gini tinggal sebenarnya tinggal ngulangin langkah-langkah yang sama aja. Kita sambungin ke sini. Sambung ke sini. Lalu untuk gambarnya mungkin yang ini nggak usah diduplikat ya. Karena kita tinggal ngambil yang ini aja. Nah, lalu untuk color remnya kalian bisa duplikat lagi. Ya, ini kalian sambungin ke sini. Kalian cek lagi. Mungkin bisa di flip ya, flip. Nah, flip. Mungkin ini ke sana ya. Nah, terus yang ininya saya nol. Nah, ini nih, dapat nih, langsung dapat. Nice banget.
Udah deh, tampak sampingnya udah jadi kanan sama kiri. Tinggal terakhir tampak atas, tampak bawahnya nggak terlalu kelihatan, jadi biarin aja. Tampak atasnya saya akan ambil dari tampak samping aja. Jadi tinggal saya mix lagi. Saya mix satu lagi terakhir. Gambarnya tetap pakai gambar yang tampak samping. Kayaknya perlu saya duplikat sih. Soalnya ini nanti ini kan berubah tuh jadi yang UV atas. Jadi saya sambungin ke sini. Selanjutnya color remnya saya perbarui lagi. Saya bikin lagi baru. Saya geser ke samping dikit biar rapi gitu ya. Meskipun ini nggak rapi-rapi banget sih. Bener-bener nggak rapi sih. Oke, saya ambil gini. Saya masukin ke faktor. Jangan lupa cek lagi shift control di color rem ini. Nah, kita benerin lagi nih rotasi-rotasinya biar dia pas dapat tampak atas. Pertama mungkin kita rotate di sumbu Y 45 derajat, nice. Lalu di sumbu X kita putar minus min 35 mungkin ya. Oke, dapat. Selanjutnya kita tinggal angkat locationnya. Nah, oke sip. Di 1,5 kita atur dulu gradasinya. Oke, nice. Oke, bagus sih. Tinggal kita giniin. Nah, dia udah jadi ya ini. Tinggal kita pasin biar UV atas ini pas sama gambarnya. Nah, bisa kalian lihat ya, ini nggak pas dia. Jadi ini kan tampak atas, jadi harusnya dia gini ya. Nah, gini. Saya scale. Gini, saya mau memanfaatkan ininya sih, garis ini nih. Jadi buat pembatas. Lalu, oke udah bagus sih. Udah bagus. Nice, ininya dapat. Yang ini sih yang dapat, yang bagian sini malah nggak dapat sama sekali ya. Jadi dia kayak distorsi gitu. Karena kalau kalian lihat di sini, nah yang dapat itu cuma bagian sini aja. Yang bagian sininya nggak dapat. Mungkin kalau mau saya tambahin saya bisa pakai image texture ya. Jadi sebenarnya untuk masknya ini kalian nggak wajib pakai color ramp. Jadi kalian boleh menggunakan image texture. Boleh menggunakan image texture. Tapi ini saya maklumi lah ya. Karena juga nggak terlalu buruk sih hasilnya. Oke. Kalian bisa cek lagi. Dia udah bener-bener bekerja dengan baik apa enggak. Caranya biasanya saya ngeceknya itu kayak gini nih. Jadi yang ini saya pakai hitam. Saya cek dulu. Oke, dia bekerja ya. Oke, dia kerja. Nice. Oke, kalau udah bekerja dengan baik, kita tinggal finalizing ya. Kita perbaiki dikit-dikit. Biasanya saya kasih bump biar dia nggak terlalu konstan gitu ya. Saya tambahkan bump. Bump colornya saya pasang ke high. Lalu normal ini saya tambahkan ke normal. Nah, untuk strength-nya kalian mainin aja terserah. Oke, sip, saya dapat di angka 0,25. Udah bagus. Oke, udah jadi ya. Nah, kalau kalian pengen nambahin gantungannya itu, ya kalian modeling aja sederhana gitu. Biasanya kalau gagangnya itu, saya pakainya dari itu sih, dari silinder. Silinder terus saya angkat ke sini. Saya sesuaikan ukurannya dari tampak samping juga. Shift Y. Nah, itu ternyata dia tempatnya di belakang sini. Nah, kalau udah saya biasanya hapus bagian sininya. Lalu saya balikin lagi. Nah, ini nih masih meleset jauh ya. Saya edit menggunakan Solidify dulu. Nah, jadi kelihatan. Sip.
Saya skill. Oke, selanjutnya tinggal kita perbaiki dikit-dikit. Oh, ke sini, lalu ke sini. Nah, nice banget. Oke, oke, oke. Udah bagus ya. Tinggal kita set smooth. Lalu untuk gantungannya itu seperti melipat gitu ya, terlipat gitu. Jadi kita bisa rotate aja di bagian sini. Kita cari yang bagus. Nah, oke. Seperti itu. Lalu kalau dilihat-lihat lagi, ini dia pakai yang sphere. Saya rotate di bagian sini aja. Nah, nice. Tinggal diperbaiki dikit-dikit. Yang bagian sini saya x-axis. Oke, nggak bekerja ya x-axis mirrornya. Karena mungkin ini objeknya udah nggak simetris atau silindernya memang agak sulit kalau kita pakai X mirror. Oke, bener-benerin dikit. Ini biar dia lurus gitu ya. Oke, nice. Oke, sudah jadi untuk gantungannya. Nah, untuk gantungannya sendiri, biasanya saya langsung ngambil aja tekstur dari itu sih, tekstur depan saya biasanya ngambilnya. Soalnya gambar yang paling jelas. Jadi tinggal saya kasih materialnya tadi. Kayak gini. Terus saya rubah namanya jadi gantungan gitu ya. Gantungan yang tadi saya kasih nama tas. Lalu tinggal saya putus saja yang ini. Saya putus. Saya cuman ambil bagian yang penting aja. Kalau kalian lihat di sini kan ini UV map-nya merah semua tuh. Soalnya kita nggak punya UV map dengan nama yang sama. Jadi ya tinggal gini aja sih. Saya biasanya hapus bagian yang tenggelam. Nah, terus saya unwrap. Unwrap. Nah, udah dapet. Kita kasih nama aja. UV depan, jadi kita samain gitu. Wow, oke. Oh, ini kecil. Sip. Nah, dia langsung jadi abu-abu ya. Nah, kalau udah gini, saya hapus semua. Saya ambil bagian yang perlu aja. Yang perlu ya cuman image teksturnya. Saya hapus. Cuman ini aja yang perlu. Tinggal saya tarik ke sini, base color. Lalu base colornya saya pakai ke height juga. Oke. Nah, selanjutnya ini kan jadi putih tuh dia, soalnya dia ada di situ. Nah, tinggal kita scale, masukin ke sini. Udah deh. Tas kita udah jadi. Saya set smooth. Habis itu mungkin solidify-nya saya tambahin. Oke, nice. Jadi begitulah cara membuat tas dengan hanya tekstur ya. Jadi kita nggak perlu modeling detail, kita tinggal pakai aja tekstur di 4 sisinya. Jadi sekian dulu tutorial dari saya. Mohon maaf kalau kelamaan ya, kalian bisa skip aja. Jadi langsung aja Robby Alexander undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.